Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Juni Sukarta, NIM saya 2105040101, dengan mata kuliah Hukum Dagang. Saya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah Hukum Dagang mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 30 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PN Bale Bandung dengan dosen pengampu Marnia Rani SHMH. Baik, di sini yang pertama itu para pihak. Yang pertama ada Ahmad Derajat AMD, bertempat tinggal di Jalan Kembar nomor 4 RT 001 RW 005 Kelurahan Cigalereng Kecamatan Regol Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Usaini SH dan Adi Radot Samuel SH. Kesemuanya adalah advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Muhammad Usaini SH dan Asosiator yang beralamat di kantor di Jalan Angga Direja nomor 123 Bale Endah Kabupaten Bandung Jawa Barat berdasarkan surat kuasa nomor 011 SK LIT garis miring PDT garis miring KHMH titik A garis miring 2 2020 tertanggal 7 Februari 2020 yang disebut juga sebagai penggugat. Yang kedua, Hyang Isra Mahesa Hening SE bertempat tinggal di Pakuan Region Kluster Jaya Dewata, Blok M9, nomor 26, RT 004, RW 013, Desa Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat pertama. Selanjutnya itu Tri Yanur Redana Jiwa Praja, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Cimahi City View, RT 001 RW 012, Kelurahan Desa Penda Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua. Selanjutnya itu Abraham Rudiansah, bertempat tinggal di Dusun Salem RT 006 RW 003, Kelurahan Desa Pisakamuning, Kecamatan Telegasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat ketiga. Selanjutnya Ardania Chandra Lestari, bertempat tinggal di Jalan Hangseng 3 RT 012 RW 001, Kelurahan Desa Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut tergugat. Kronologi perkara. Perkara ini penggugat adalah pemilik PT Grand Soroja Soreang. Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti. PT Grand Soroja Soreang tersebut sedang mengembangkan proyek Super Blok Soreang Business Center yang berada di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Untuk menjalankan proyek PT Grand Soraja Soreang yang dikelola penggugat membutuhkan biaya untuk melaksanakan pembangunan proyek Super Blok Soreang Business Center. Pada saat penggugat mencari investor untuk modal proyek tersebut, penggugat bertemu dengan tergugat ketiga. Penggugat mendapatkan tawaran dari tergugat ketiga dengan tergugat 4 mengenai investor yang akan membiayai proyek tersebut dan akan mengenalkannya kepada penggugat dengan perjanjian apabila investor tersebut menanamkan modal kepada penggugat, tergugat 3 akan mendapatkan fee atau jasa mediator dan penggugat pun menerima tawaran tersebut. Selanjutnya itu tergugat ketiga memenuhi janjinya mengenalkan tergugat 1 kepada penggugat. Keterangan dari tergugat 1 Direktur Utama PT Global Indocana Jaya Abadi dan tergugat 1 menjanjikan kepada penggugat SBLC atau Standby Letter of Credit dari surat deposito berjangka berjumlah 1 miliar rupiah
dan investor London Inggris, dan oleh karenanya tergugat satu memerlukan dana sponsor untuk mencairkan dana tersebut, dan dana yang dibutuhkan untuk pengurusan pencairan adalah sebesar 2 miliar rupiah. Dikarenakan penggugat sangat memerlukan dana tersebut untuk menjalankan proyek tersebut, kerjasama antara perusahaan pun dilakukan agar perusahaan penggugat dapat berjalan, yang dimulai dengan menjalin kerjasama antara penggugat dan tergugat satu dengan membawa Not Disclosure Agreement atau Nota Kesepakatan nomor 006C garis miring ADD garis miring NDA garis miring GS bahwa setelah penandatanganan Non Disclosure Agreement atau Nota Kesepakatan nomor 006C garis miring ADD garis miring NDA garis miring GS strip GLB garis miring 8 2019 PT Grand Suraja Soreang dengan PT Global Indo Canama Jaya Abadi sepakat untuk mengikuti kerjasama tersebut ke dalam perjanjian, yaitu perjanjian sponsor pengurusan SBLC atau Standby Letter of Credit dengan jaminan surat deposito berjangka antara PT Grand Suraja Soreang dengan PT Global Indo Canama Jaya Abadi yang ditandatangani tertanggal 19 Juli 2019, yang di mana PT Grand Suraja Soreang menyerahkan 2 miliar rupiah dan PT Global Indo Canama Jaya Abadi memberikan jaminan berupa surat deposito berjangka Bank Mandiri dengan nomor seri AE 689210 atas nama Saudara Johan Maulim sebesar 50 miliar rupiah dan diberikan hanya sebagai jaminan dan tidak akan dicairkan. Bukti-bukti pendukung. Yang pertama itu fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk KTP atas nama Ahmad Derajat dengan nomor NIK 32731111720002 tertanggal 14 bulan 4 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P1. Yang kedua, fotokopi surat pernyataan kesanggupan mengembalikan tertanggal 19 Juli 2019. Bukti tersebut diberi tanda P2. Yang selanjutnya, fotokopi dari print nota kesepakatan nomor 006C garis miring ADD garis miring NDA garis miring GSS strip GLB garis miring 8 garis miring 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 antara PT Grand Suraja Soreang dan PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P3. Yang keempat, fotokopi print out surat perjanjian sponsor SBLC dengan jaminan surat deposito berjangka antara Grand Suraja Soreang dan PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P4.1. Yang kelima, fotokopi dari print out surat pernyataan pengembalian tertanggal 24 Agustus 2019. Selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P4.2. Yang keenam, fotokopi dari print out surat pernyataan kesanggupan mengembalikan tertanggal 10 Oktober 2019. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P4.3. Yang ketujuh, fotokopi dari print out surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 2019. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P4.4. Yang kedelapan, fotokopi dari print out surat deposito berjangka nomor seri AE 689210 nomor rekening 1130204712420 atas nama Johan Maulim. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P5. Yang kesembilan, fotokopi dari fotokopi cek yang dikeluarkan oleh PT BRI nomor CVU 901851 tertanggal 19 Juli 2019 sejumlah 1 miliar rupiah. Selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P5.1. Yang ke-10, fotokopi dari fotokopi cek yang dikeluarkan oleh PT BRI nomor CVU 901852 tertanggal 23 Juli 2019 sejumlah 1 miliar rupiah. Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P5.2.
Yang ke-11, fotokopi dari printout rekening koran milik penggugat tanggal laporan 02 bulan 8 2019. Periode transaksi tanggal 1 bulan 7 2019 sampai 31 bulan 7 2019. Selanjutnya pada fotokopi berbukti diberi tanda P5.3. Yang ke-12, fotokopi sesuai dengan aslinya surat kesepakatan kerjasama antara PT Grand Soraja Soreang dengan PT Global Indo Canama Jaya Abadi nomor 0018 MOU garis miring GSS strip MIP garis miring 10 garis miring 2018 tanggal 14 Oktober 2018. Yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P6. Yang ke-13, fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda penerima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat nomor STP garis miring 79 garis miring 6 garis miring 2020 garis miring Ditreskrimum tertanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P7. Saksi-saksi dari perkara di atas yang pertama itu Ibu Ardania Chandra Lestari sebagai komisaris PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Yang kedua Bapak Hyang Isra Mahesa Hening SE sebagaimana Direktur Utama PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Yang ketiga Bapak Ahmad Derajat AMD sebagai Direktur PT Grand Soraja Soreang beserta istri. Yang keempat Tri Radena Jiwa Praja sebagai karyawan atau konsultan bisnis PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Yang kelima, Darso sebagai saksi pihak PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Yang keenam, Abraham Rudiansah sebagai saksi dari PT Grand Soraja Soreang. Dan yang ketujuh, Insan sebagai perwakilan dari notaris. Amar putusan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan perbuatan tergugat satu yang tidak mengembalikan dana sponsor pengurusan SBLC Standby Letter of Credit sebesar 2 miliar rupiah yang diterima dari penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat satu menurut hukum untuk mengembalikan kerugian penggugat dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, nilai deposito 2 miliar rupiah. Yang kedua, bunga deposito terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020, 13 bulan dengan bunga rate tertinggi saat sekarang, yaitu sebesar 12 juta rupiah setiap bulan. Sehingga total bunga selama 13 bulan adalah sebesar 156 juta rupiah. Bila dijumlahkan total kerugian yang dialami penggugat sebesar 2 miliar rupiah ditambah 12 juta rupiah kali 13 bulan sama dengan 156 juta rupiah. Total keseluruhan 2 miliar 156 juta rupiah. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Baik, di sini analisis putusan. Analisis putusan yang pertama, perkara di atas termasuk perkara perdata mengenai wan prestasi karena pihak tergugat satu tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat telah berjanji akan mengembalikan dana sponsor pengurusan SBLC Standby Letter of Credit sebesar 2 miliar rupiah yang diterima dari penggugat. Dalam perkara di atas, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Saudara Rianti Desiwati SHMH Hakim pada Pengadilan Negeri Balai Bandung sebagai mediator. Analisis putusan yang kedua. Dalam perkara di atas, termasuk ke dalam wan prestasi tidak melaksanakan perjanjian, dapat dilihat dalam kronologi putusan perkara di atas. Seharusnya tergugat mengembalikan uang sponsor tersebut selama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 yang merupakan di mana surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh tergugat satu.
Setelah adanya surat pernyataan yang dibuat tergugat satu tersebut, penggugat mengeluarkan 2 buah CQ PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang dimana dana tersebut bersumber dari deposito. Masing-masing nominal cek EU adalah sebesar 1 miliar rupiah. Setelah beberapa minggu penandatanganan perjanjian tersebut, penggugat tidak juga mendapat laporan dari tergugat satu ke London untuk menyelesaikan pengurusan pencairan dana. SBLC standby letter of credit dan akhirnya penggugat menghubungi tergugat ketiga selaku mediator perihal kerjasama tersebut dan tergugat tiga pun membuat surat pernyataan penjaminan pengembalian yang ditandatangani tertanggal 24 Agustus 2019 yang berbunyi, apabila PT Global Indo Canama Jaya Abadi ingkar dan tidak memenuhi prestasinya yang sudah dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tergugat 4 bersedia dan bertanggung jawab untuk membantu proses penjaminan pengembalian dan penagihan dana sebesar 2 miliar rupiah yang dimiliki oleh PT Grand Suraja Suryang kepada PT Global Indo Canama Jaya Abadi. Setelah jatuh tempo dan 60 hari, seperti yang dijanjikan tergugat satu terhadap penggugat, sejak ditandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sponsor untuk mengembalikan dana sponsor sebesar 2 miliar rupiah, belum juga dikembalikan tergugat satu, dan penggugat pun berusaha untuk menagih janji tergugat satu karena dana SBLC Standby Letter of Credit yang diurus oleh tergugat satu di London, Inggris pun tidak ada kejelasan. Setelah adanya penagihan-penagihan yang dilakukan penggugat terhadap tergugat satu, akhirnya tergugat satu berjanji kepada penggugat untuk mengembalikan dana sponsor tersebut melalui surat pernyataan kesanggupan mengembalikan yang dibuat dan ditandatangani tergugat satu tanggal 10 Oktober 2019, di mana inti surat tersebut adalah tergugat satu menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengembalian dana sponsor berjumlah 2 miliar rupiah dengan syarat meminta waktu sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, tergugat berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya mengembalikan dana sponsor dan telah melakukan perbuatan hukum cedera janji atau wam prestasi dengan tidak merealisasikan janji sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan kesanggupan mengembalikan yang dibuat tergugat satu ditandatangani 10 Oktober. Selanjutnya analisis putusan yang ketiga. Mengenai sahnya perjanjian, surat perjanjian antara penggugat dan tergugat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab tersier yang halal. Di mana pada perikatan ini penggugat dan tergugat yang melakukan perjanjian tersebut cakap dalam hukum di antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan. Perjanjian antara penggugat dan tergugat memiliki objek yang dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya, yaitu berupa uang sebesar 2 miliar rupiah, dan perjanjian antara penggugat dan tergugat merupakan suatu sebab yang halal karena tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Kesimpulan dari analisis kronologi di atas dapat diinformasikan putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saya setuju perkara yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung nomor 30/PDT-G/2020/PN-BLB merupakan perkara perdata mengenai wan prestasi, di mana surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai ganti rugi, hal itu wajar karena telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata. Dan pada perkara ini menunjukkan terdapat itikat buruk dan tergugat karena selama waktu yang seharusnya dia mengembalikan uang dana sponsor justru tidak mengembalikan sama sekali sampai batas waktu dari perjanjian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.